Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, sebentar ya, Bu. Ya, ya. Ini Bu mau PPT dulu atau video dulu, Bu? Oh, video dulu ya. Oh iya, Bu. Oke. Yo, video kemarin di mana, yuk? Ini aku ada videonya di file. Kalau enggak, biarin aku presentasi aja. Iya, iya, boleh, boleh. Udah kelihatan belum, Ton? Sudah, sudah. Tapi belum bergerak ya videonya. Ya. Fakir miskin. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Di video kali ini, kami kelompok 2 mendatangi sebuah perkampungan di daerah Labuhan Deli untuk mendapatkan informasi yang mungkin nantinya dapat digunakan untuk membantu membuat perencanaan sosial yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan fakir miskin.
Nggak ada apa-apa lah sebenarnya. Ya maklum lah rumah ibunya udah kayak gini ya kan, kadang angin, ibu takuti, angin kencang. Nah direnovasi belum ada di bapak tuh. Gini aja lah dulu. Nah, awak untuk makan aja dulu. Kerja apa tadi, Pak? Catering. Dia ngantar-ngantar nanti 400 kota dan selek ada makuan. Tunggulah nanti sebulan antara 300. Memang sebelumnya memang tinggal sini. Berarti ini udah lama? Oh, udah. 7 tahun di sini. Berarti tahun 2015? 2016. Sebelumnya dia kontrak dia? Kontrak di datang sana, gimana lagi? Nggak sanggup. Inventarian gitu kan, di cicil nenek inventarian. Dapat dia buat itu pun apa ada yang jalan. Kalau insya Allah cukuplah kalau bagi saya sama suami bagi saya ini soalnya tidak ada ketika ada sebulan ada sebulan nggak ada, nah begitulah. Kalau anak-anak ibu nanti, ini kan pada bersekolah, nanti rencananya SMP, SMA atau mau kerja apa itu kira-kira ibu ada mau program atau merencanakan Untuk biaya bukan untuk misalnya anak ibu pengen jadi Pamit ya, Bu. Selamat. Yuk. Dadah, Bu. Bu. Dadah, Bu. Amin. Setelah video silakan PPT-nya ya. Iya Bu. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadi kami dari kelompok 2 ingin membacakan PPT mengenai fakir miskin yang ada di lingkungan 6, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marewan.
Untuk teman saya yang pertama kepada Haikal sebelumnya, saya ingin memperkenalkan siapa-siapa saja kelompok kami. Oke, jadi kelompok kami pertama ada saya sendiri, kemudian ada orang Yohana, kemudian ada Deji, kemudian ada Najla Yasmin, terus ada Nadia Puan, terus ada Erga, terus ada Rami ya, kemudian ada Haikal yang terakhir. Kepada saudara saya Haikal Ginting, waktu dan tempat dipersilahkan. Yang pertama, latar belakang perencanaan pemberdayaan masyarakat. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama di lingkungan 6 kelurahan Labuan Deli. Kebanyakan fakir miskin masih memiliki pola pikir yang rendah. Hal itu akan berdampak pada kehidupan mereka yang akan begitu-begitu saja. Oleh karena itu, peran pendidikan sangat dibutuhkan untuk mengentaskan masalah ini. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya pendidikan formal, melainkan informal dan non-formal. Apabila kualitas dalam pendidikan sudah didapatkan oleh setiap masyarakat, maka dapat dipastikan sumber daya manusia akan menjadi bermutu. Sumber daya manusia yang bermutu akan meningkatkan ekonomi seseorang, maka rantai keluarga fakir miskin dapat diminimalisir. Saya kembalikan kepada Sultan. Oke, lanjut saudara saya Santia, dipersilakan. Rumusan masalah. Satu, bagaimana pemahaman masyarakat tentang masalah kemiskinan dan fakir miskin. Kedua, apa saja faktor-faktor yang menjadikan suatu keluarga menjadi fakir miskin. Ketiga, sejak kapan masyarakat mengalami kemiskinan menjadi fakir miskin. Keempat, siapa saja pihak yang sudah terlibat dalam meminimalisir munculnya fakir miskin. Yang kelima, di manakah efektivitas peran program pengantar miskin dalam memecah. Yang keenam, mengapa masyarakat fakir miskin kurang dilibatkan dalam merumuskan program pengentasan fakir miskin yang mereka alami? Oke, terima kasih kepada Rami. Selanjutnya kepada saudari Yohana. Nadia Puan ya. Oke, selanjutnya ada tujuan. Memahami sejarah kemiskinan yang dialami masyarakat fakir miskin, terus mengetahui seluk-beluk informasi terbentuknya masyarakat fakir miskin, lalu memahami faktor-faktor penyebab fakir miskin itu terjadi, dan mengidentifikasi karakteristik fakir miskin. Pembuatan rencana. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan menentukan langkah-langkah untuk mencapainya. Perencanaan yang baik dapat membantu kita untuk mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Yang pertama, tentukan tujuan, lakukan analisis situasi, evaluasi alternatif, buat rencana aksi, dan implementasikan rencana. Selanjutnya saya kembalikan ke Sultan. Oke, kepada saudara Erga. Kepada saudara Yohana, sorry. Di sini kami memiliki tujuan perencanaan dari pemberdayaan masyarakat. Untuk tujuan perencanaan yang kami buat, yang pertama ada peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dari peningkatan kesejahteraan ekonomi, diturunkan 2 poin. Yang pertama, memberikan pelatihan keterampilan kepada fakir miskin di lingkungan 6 kelurahan Labuan Deli. Yang kedua, meningkatkan akses dan kesempatan untuk menciptakan penghasilan tambahan. Dan yang kedua, ada peningkatan akses pendidikan. Peningkatan akses pendidikan diturunkan menjadi 2 poin, yaitu memperluas akses pendidikan bagi fakir miskin melalui program beasiswa atau bantuan pendidikan. Selanjutnya ada mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan formal dan non-formal. Yang ketiga adalah pengembangan karakter dan mental positif. Di sini kami menurunkan 2 poin. Yang pertama adalah menyelenggarakan program pembinaan karakter dan mental positif untuk membantu mengatasi tantangan kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, membangun kepercayaan diri dan sikap positif terhadap perubahan. Dan yang terakhir adalah peningkatan kesehatan masyarakat. Di sini kami menurunkan 2 poin.
Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran kesehatan melalui penyuluhan dan program perencanaan penyakit, program pencegahan penyakit, dan yang kedua, mendorong partisipasi dalam kegiatan olahraga dan gaya hidup sehat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Sultan. Oke, terima kasih. Selanjutnya Saudara Erga. Waktu tempat silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Di dalam kasus ini terdapat 3 masalah yang diidentifikasi. Yang pertama itu adalah pola pikir masyarakat yang masih tradisional dalam menjalani kehidupan membuat masyarakat tersebut terkendala dalam mengambil keputusan untuk nasib terbaik mereka ke depan. Yang kedua itu rendahnya pendidikan di lingkungan tersebut. Jadi di lingkungan tersebut itu banyak sekali masyarakat yang pendidikannya itu kurang, bukan hanya dari segi akademis, tapi emang dari keluarga pun pendidikannya kurang, itu pendidikan sosialnya juga kurang. Yang ketiga itu mayoritas masyarakat di sana bekerja dengan mengharapkan kondisi alam, mereka itu masih ketergantungan, dan kebetulan di sana itu kan di daerah laut ya, mau ke arah laut, jadi mereka itu bekerja sebagai nelayan, ada juga sebagai pengupas udang. Itu pun kalau emang cuaca di laut itu bagus, kalau nggak bagus pada hari itu ya mereka nggak pergi melaut gitu karena cuaca yang nggak bagus. Selanjutnya saya kembalikan ke Sultan. Oke, untuk selanjutnya kepada Saudara Dekzi untuk membacakan evaluasi alternatif. Selanjutnya evaluasi alternatif. Di sini kami membuat identifikasi alternatif. Proses untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan solusi untuk suatu masalah, seperti identifikasi alternatif tentang keluarga fakir miskin yang berada di Kelurahan Labuan Deli. Di sini kami pendataan penduduk miskin. Langkah awal dalam identifikasi alternatif keluarga fakir miskin, pendataan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan kondisi keluarga fakir miskin di Labuan Deli itu. Dan di sini analisis data kemiskinan. Langkah berikutnya untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya fakir miskin dengan menggunakan metode analisis regresi, analisis korelasi, dan analisis faktor. Dan di sini juga kami melakukan survei lapangan. Langkah terakhir yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang kondisi masyarakat miskin di Labuan Deli. Informasi ini dapat diperoleh dengan melakukan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Saya kembalikan kepada Sultan. Oke, terima kasih pada Dekzi. Selanjutnya kepada Saudara Najla untuk membacakan rencana aksi. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya ada rencana aksi. Rencana aksi ini berisi tentang dokumen program-program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Di sini ada 3 program. Yang pertama ada pelatihan keterampilan, yang kedua ada peningkatan partisipasi masyarakat, dan yang terakhir ada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Pelatihan keterampilan tujuannya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Sasarannya adalah meningkatnya keterampilan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa pelatihan menjahit, memasak, latihan komputer, atau keterampilan lainnya. Penanggung jawabnya pemerintah, masyarakat, dan mitra. Yang kedua ada peningkatan partisipasi masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Sasarannya yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kegiatan yang dilakukan berupa musyawarah masyarakat, pelatihan kepemimpinan, dan pendampingan masyarakat. Penanggung jawabnya pemerintah, masyarakat, dan mitra. Dan yang terakhir yaitu peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak. Sasarannya yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Kegiatan yang diberikan berupa bantuan biaya pendidikan, beasiswa, dan peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan, dan penanggung jawabnya pemerintah, masyarakat, dan mitra. Oke. Yang selanjutnya
akan saya bacakan perihal implementasinya ya. Oke, jadi di implementasi rencana aksi ya, pada tahapan pertamanya itu kami akan melakukan pendekatan persuasif dan sosialisasi rencana di periode pertama. Pada periode pertama, mengimplementasikan rencana, kelompok kami akan melakukan pendekatan persuasif dan sosialisasi rencana bersama masyarakat sekitar. Adapun yang menjadi capaian dalam tahapan pertama adalah sebagai berikut. 1. Tiap individu kelompok harus mampu membangun hubungan dengan masyarakat. Bagaimana kita mau membuat implementasi rencana, pastinya kita harus membangun hubungan dengan masyarakat. Yang kedua tuh, tiap individu kelompok mampu untuk memahami sikap, pendapat, perilaku, dan mengungkapkan permasalahan, terutama pendidikan yang ada di masyarakat. Jadi, jika nanti di individu ini mengalami perbedaan pendapat, individu kelompok ini harus mampu menampung aspirasi dari masyarakat di situ. Yang ketiga itu ada tiap individu kelompok mampu mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perencanaan yang akan disepakati. Kita harus mengetahui juga, memang masyarakat ini kan latar pendidikannya berbeda-beda. Tentu masing-masing individu ini pasti mempunyai perencanaan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat pendidikan yang mereka pernah alami. Jadi disitulah tantangan kelompok kami jika nanti terjun dalam implementasi rencana itu. Harus mampu menghadapi, bahkan mempengaruhi pandangan masyarakat. Cuman harus natural ya. Yang kedua, ada pelaksanaan perencanaan program. Pada tahapan kedua, mengimplementasikan rencana, kelompok kami secara konsisten dan berkelanjutan akan melaksanakan perencanaan program yang kemudian diterjemahkan sebagai kegiatan-kegiatan produktif di luar kegiatan pembelajaran di sekolah. Adapun yang menjadi capaian dalam tahapan kedua ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk rentang sekolah dasar, kami akan membuat kegiatan di Pondok Karakter dan Moral, atau disingkatnya POKAMAR. Itu kegiatan produktif ya, seperti membaca buku, bermain peran, dan bercerita untuk melatih kejujuran anak-anak. Di sini penting nih, anak-anak usia dini, terutama dari SD itu dilatih perihal kejujuran. Yang kedua tuh ada rentang SMP. Kami akan membuat kegiatan di Pondok POKAMAR juga, itu berupa kegiatan perkenalan bahasa dan budaya asing untuk melatih kemampuan berbahasa selain berbahasa Indonesia. Anak-anak ini juga ya di usia SMP ini kan udah banyak perbedaan gitu, pada puber juga gitu kan. Harus dikenalkan dengan dunia luar supaya ya tidak terjadi kultur shock gitu mungkin ya. Yang ketiga tuh ada tentang SMA. Kelompok kami akan membuat kegiatan di Pondok Karakter itu juga berupa pelatihan ragam keterampilan seperti merajut, menjahit, membatik, dan ragam keterampilan lainnya untuk merangsang pola pikir. Ini masa-masa yang sangat vital ya, ini karena menentukan arah pekerjaan mereka nanti. Makanya harus dirangsang pola pikirnya, supaya fakir miskin itu tidak dapat diturunkan lagi. Terus pada akhir rentang ini, para remaja diberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa guna mendukung keahlian dan keilmuan yang ia dapatkan selama pelatihan ini berlangsung. Di tahapan ketiga, evaluasi perencanaan program. Tentunya dalam melaksanakan implementasi tentunya harus ada evaluasi. Pada tahapan ketiga, implementasi rencana, kelompok kami akan melakukan evaluasi perencanaan program yang sudah dilakukan, seperti yang tadi membaca buku, pelatihan bahasa, ataupun yang tadi menjahit dan membatik ya.
Adapun yang menjadi capaian dalam tahapan ketiga ini adalah sebagai berikut. 1. Seberapa banyak alumni Pokamar kembali mengabdikan dirinya di lingkungan asalnya. 2. Program unggulan apa saja yang selama ini mampu mengubah mindset masyarakat terhadap pendidikan. Program ini sangat penting karena yang kami jumpai di sana itu mindset masyarakatnya terhadap pendidikan itu masih seperti masyarakat umumnya, mereka masih sedikit tertinggal gitu dari daerah-daerah lainnya. Terus yang ketiga itu, mampukah pengurus-pengurus Pokamar nantinya menjawab perubahan masalah sosial di masa yang akan mendatang? Begitu. Mungkin dari kelompok 2 itu saja soal bagaimana nantinya program tentang fakir miskin ini dijalankan ketika dipraktekkan. Begitu kira-kira. Untuk selanjutnya, saya kembalikan pada Bu Hairani. Oke, baik, kita masuk ke tahap diskusi ya. Nah, kita tadi sudah mendengarkan ya paparan dari kelompok 2, bagaimana rencana-rencana yang dilakukan oleh kelompok 2, khususnya di dalam pemberdayaan yang melibatkan anak dan remaja ya. Bagaimana misalnya dia untuk menghentikan kemiskinan gitu ya. Baik, silakan, adakah yang ingin bertanya atau ada yang ingin memberikan masukan? Silakan. Ada? Dari tiap kelompoknya ada yang ingin bertanya, teman-teman sekalian. Kelompok 1, kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang mau ditanyakan? Atau yang memberi masukan gitu ya, memberi masukan gitu ya. Silakan. Seperti diskusi kita yang kemarin soal apa yang mau dinuklir ya kata Patur ya. Kebiri, Ton. Oh iya, kebiri. Ya. Baik, silakan. Adakah yang ingin bertanya? Silakan. Mungkin dari kelompok ada? 1. Ya, yang silakan mau kelompok angkat 1. tangan. Kelompok 1. Ada yang mau bertanya, raise hand. Macam diskusi kemarin juga. Ton, izin bertanya, Ton. Oh iya, silakan tuh. Jadi di sini saya sebelumnya saya terima kasih pada kelompok 2 yang telah menyampaikan materinya dengan baik tadi. Dan saya lihat pun perencanaannya dari awal sampai implementasi sudah banyak berbagai program yang mau ditawarkan gitu untuk pemberdayaan masyarakat ini. Tapi saya melihat di sini ada yang mungkin kurang dijelaskan oleh kelompok 2 dari pandangan saya dari kelompok 1 gitu. Ada nggak perencanaan bagi kelompok 2 tentang kan banyak berbagai program yang kalian tawarkan gitu. Sumber pendanaannya itu. Apakah ada kalian perencanaan gitu? Apakah kami menggunakan sumber dana itu dari mana? Apakah mungkin dari kita mengajukan proposal kepada pemerintah setempat atau bagaimana? Karena menurut saya di banyak program pemberdayaan masyarakat di Indonesia lah khususnya sumber pendanaan ini yang menjadi penghalang karena programnya sudah bagus gitu. Tujuan implementasinya sudah bagus, tapi mentoknya ketika pendanaan itu tidak sesuai dengan harapan program yang diinginkan. Jadi ketika pelaksanaan program pun tidak terjalan maksimal gitu. Jadi gimana pendapat kawan-kawan dari kelompok 2 tentang perencanaan pendanaannya bagaimana gitu. Sekian, terima kasih. Ton. Oke, silahkan Rido. Sebelumnya aku mau nanya dulu lah. Ini memang semua ini desa atau apa, Ton? Kelurahan.
kelurahan. Ya, Di kelurahan berarti kota Izin, Medan lah ya. Kota Madia izin Medan. lingkungan kan. Lingkungan 6, lingkungan 6. Jadi kota Madia kan. Iya. Pemko Medan, Di Pemko Medan. di daerah situ memang semuanya apa namanya, pendidikannya memang rendah-rendah apa gimana tuh? Oh, masalah pendidikan ya, kayak anak-anaknya pendidikan di sana itu ada gratis bahkan, cuman sesi tanya jawab dulu nggak sih? Enggak. Maksudnya nih aku nanya dulu ke kamu. Iya kan sesi tanya jawab, Enggak, jawabnya nanti. sebelum aku nanya, aku mau nanya dulu. Nah, takut tanyaannya Izin, salah. izin jawab dulu, izin jawab dulu untuk kalau masalah itu sebenarnya iya bisa dibilang iya, soalnya walaupun ada di situ pendidikan, kualitas pendidikannya itu kalau dibilang masih kacau lah. Apalagi karena memang di tempat situ memang apa ya kalau dibilang ya, bukan dari segi ini kita ngomong apa nih, akademisi atau Akademisi, kalau gimana akademisi kalau nggak salah kemarin akreditasinya B atau C nggak kalau nggak salah SD ya di untuk daerah di situ. keluarganya sendiri memang kayak gitu? Memang Iya. orang yang miskin semua gitu? Iya, Berarti ada dinasti beberapa kemiskinan ya? bisa dibilang iya, soalnya yang kuliah cuma 2 orang di situ. Yang kuliah itu udah ngasih perubahan nggak sama ini? Enggak lah, soalnya kan dia kuliahnya kalau nggak salah apa kemarin, nggak di situ juga, nggak di Medan. Jadi dia posisi desa ini dia di dalam pojok deket mau arah waduk Laut Lepas gitu. Coba Ya, ya, kalau ada orang yang mampu ada, cuman kalau dibandingkan sama orang yang nggak mampu, ya inilah 1:10. Itulah. Yang mampu ada, tapi gini lah. Kayak mana yang mampu itu melihat yang nggak mampu gitu? Itulah pertanyaannya. Oke. Dapat, Pak. Yang mampu melihat yang tidak mampu. Oke, dari kelompok lainnya, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 3, kalau mau bertanya. Aku mau nanya dong. Oke, silakan Nes. Jadi selama di Medan ini aku pernah dengar namanya organisasi mengajar desa ya kalau nggak salah. Itu pernah nggak sih, atau organisasi lain yang emang berfokus sama pendidikan gitu. Pernah nggak sih daerah situ didatengin sama organisasi tersebut buat membantu gitu atau ngasih arahan gitu. Makasih. Oke, makasih Nes. Cuman 3 orang aja tanya. Ada lagi sebelum ditutup ya. Kayaknya ada 3 cukup banyak. Salwa mungkin terakhir. Nah, aku mau nanya, Ton. Nah, dari suatu perencanaan, tentunya keberhasilan dari perencanaan itu ditentukan dari partisipasi masyarakat. Dan dari mana? Dari intervensi antara ahli perencana dengan masyarakat. Nah, dari perencanaan yang telah kalian buat, apakah itu udah emang melibatkan masyarakat setempat atau masih itu emang pure dari rencana kalian sendiri? Karena kita tahu ketika kita berbicara tentang pendidikan, sedangkan di sana tuh udah ada pendidikan gratis, malahan udah disediakan sama pemerintah. Nah, sedangkan tapi yang mereka butuhkan itu bukan pendidikan, ada kebutuhan pokok lainnya yang utama yang mereka butuhkan. Nah, itu bagaimana ketika kepentingan antara pihak ahli perencana dengan pihak masyarakat itu bertentangan tuh gimana? Ton, itu ke mute. Oke, jadi intinya itu kan menanyakan soal partisipasi, terus menanyakan masyarakat, kemudian bagaimana rencana yang kami buat itu melibatkan masyarakat gitu.
lebih ke konflik kepentingan gak sih? Kan enggak. Kan kepentingan ahli perencana tuh mengadakan program pendidikan, sedangkan partisipasi masyarakat sendiri tidak mau turut serta terhadap partisipasi ahli perencana tersebut, karena mereka yakin kayak aku punya kebutuhan pokok lain dari selain dari pendidikan gitu. Kan kalau misalnya ketika kebutuhan mereka itu kebutuhan pokok mereka itu dikesampingkan, malah jadinya kan kayak bakal gagal kan perencanaan yang udah dibuat gitu. Oke, terima kasih kepada Saudara Salwa. Ada lagi mau ditanya? Kayaknya udah cukup nih 4 pertanyaan. Oke, sesi tanya jawab kami tutup. Nanti kami berdiskusi lebih dahulu ya soal jawaban dari kawan-kawan itu. Sebentar ya. Oke, mungkin saya menjawab pertanyaan Saudara Fatur ya. Sambil kawan yang lain mempersiapkan jawaban yang lain. Oke, Saudara Fatur tadi menanyakan, rencana kami itu bagus, implementasinya sudah detail, namun kendalanya di sumber pendanaan tadi ya. Oke, memang betul yang dibilang Saudara Fatur, soal pendanaan ini menjadi kendala. Cuman, dari pekerja sosial tentunya kan ada, bahkan mempelajari tentang kayak mana kita mendapatkan dana gitu kan. Jadi di PPT kami tadi juga ada nyinggung, dalam membangun melaksanakan perencanaan itu kan kita butuh 3, yaitu peran dari pemerintah, peran partisipasi masyarakat, yang terakhir itu sama mitra. Mitra itu bisa organisasi masyarakat lainnya seperti banyak gitu kan. Kalau di lingkungan situ mungkin pemuda Pancasila gitu. Jadi soal pendanaan, kira-kira kami tentunya dalam melakukan program tentunya membutuhkan yang namanya proposal gitu, proposal dana. Kami bakal ngajuin gitu, akan buat proposal ke pemerintah, ngasih info juga ke pemerintah soal masalah-masalah yang ada di lingkungan 6 itu. Tentunya kan pemerintah tuh punya tata kelola APBN, APBD. Masa iya sih tiap tahunnya nggak dianggarin untuk ini rencana-rencana aksi-aksi sosial gitu? Pastinya ada dong. Terus yang kedua itu mungkin kami akan narik dari mencari pendanaan dari pihak swasta. Swasta ini kan kalau kita tahu kan tiap tahun kan juga ada tuh namanya CSR ya gitu mungkin. CSR. Di CSR itu perusahaan biasanya itu memberikan bantuan dana ataupun barang kepada organisasi gitu. Jadi mungkin jika swasta nanti ke depannya juga kami kirim proposal gitu, kami bakal berbicara soal bagaimana masalah daerah tersebut. Kira-kira kalau perusahaannya nanti pihak swasta yang tertarik, tentu kami akan melakukan ya namanya kesepakatan itu ya soal anggaran. Soalnya kan pihak swasta ini namanya juga independen, swastanya kan juga masyarakat gitu. Tentunya harus mutualisme sifatnya, nggak boleh ada yang dirugikan. Macam masyarakat diuntungkan, swasta juga diuntungkan gitu. Itu kira-kira. Dari kawan-kawan yang lain ada mau nambahin nggak? Bahkan kalau perlu nih ya soal pendanaan, kami bahkan up ke sosial media gitu, promosikan apa yang jadi masalah-masalah di sana. Sosial media, kekuatan sosial media itu betul-betul sangat powerful sekarang ini.
Halo, Eh, kok suaranya nggak kedengaran ya? Halo? iya Bu, iya Bu. Ini Bu lagi Oh, diskusi sama kawan Bu soal pertanyaan iya. nomor 2. Oke. Ya. Izin menjawab untuk yang Salwa atau Oke, silakan. Udah. jadi kan Wah, poin pertanyaanmu itu kan kalau nggak salah yang pertama itu apakah udah ada eh, kerjasama sama masyarakat nggak untuk menentukan perencanaan? Iya nggak Sal? Iya, udah ada kayak pendekatan gitu, kayak Nah, feedback gitu, kayak kalian mau ngasih pendidikan, mereka mau nggak gitu, atau sebaliknya apa yang mereka butuhkan, kalian bisa nggak ininya gitu. ya terus sama gimana kalau mereka nggak setuju sama perencanaan kita gitu kan? Iya, benar. Oke, jadi oke izin jawab ya Salwa. Jadi sebenarnya kalau permasalahan apakah udah nanya sama masyarakat, kita udah nanya sama masyarakat dari variabel yang kita wawancara tadi. Nah, jadi kalau kita ngambil kesimpulan dari apa yang mereka mau, ya mereka maunya dikasih duit gitu. Maunya cuma dikasih duit. Nah, yang jadi masalah kan apakah dengan ngasih duit itu masalah selesai kan nggak bisa kayak gitu kita sebagai pekerja sosial kan. Jadi mau nggak mau kita bagaimana mengembangkan potensi-potensi di dalam desa tersebut gitu. Kalaupun misalnya kejadian gitu kan yang paling parahnya itu kita ditolak atau perencanaan kita ditolak, ya kita nggak bisa memaksa orang itu karena emang orang itu nggak mau kan. Jadi kita bakal berunding ulang lagi misalnya hal itu ditolak. Cuman kalau misalnya mereka menolak dan tetap memilih untuk dikasih duit aja gitu, ya jelas kita bakal mengalah gitu perencanaan kita. Kan memang dari awal kita sebagai pekerja sosial nggak semuanya apa-apa harus kita kasih uang. Gimana Salwa? Berilah umpan, jangan kasih hasil mancing. Gimana Wah? Iya, oke. Tapi kenapa nggak buat mereka lebih produktif lagi? Produktif gimana maksudnya? Lebih berdaya mungkin kayak misalnya kayak kan pendidikan udah ada nih, udah ada. Tapi malah mereka juga nggak mau karena mindsetnya yang berubah kan. Kenapa kayak nggak potensinya? Potensi yang di sana tuh apa aja emangnya? Kalau boleh tahu. Potensi yang di sana itu ada, kalau yang paling terbesarnya itu ya cuma satu dari hasil nelayan karena kebetulan dikelola sama swasta juga di situ untuk ikannya. Habis itu nggak ada lagi potensi ya di situ, cuma itu aja. Oke, terima kasih Erga. Kalau untuk masalah program yang produktif itu kan kita kan tadi kan ada juga bilang tuh di PPT kita bakal buat program pelatihan. Nah, di situ kita program yang menurut kami itu ya salah satu program produktif gitu. Karena pada dasarnya ini maaf kata ya, mereka di sana udah tahu nggak ekonominya kurang, kemampuannya juga nggak ada. Udah terus gitu, udah kemampuannya nggak ada, keturunannya banyak, keturunannya juga punya mindset yang sama. Nah, jadi kan ini kan kayak tangga ke bawah gitu. Terus bakal ke bawah gitu. Jadi ya kalau dibilang produktif ya ada kalau untuk perencanaan kita, tapi kalau untuk di desa tersebut masyarakatnya seproduktif apa kayaknya ya bisa dilihat dari segi ekonomi mereka gitu. Izin juga menambahkan ya, kalau masalah produktif dari kelompok kami kan ini fokusnya ke anak. Kalau orang tua kan ini kan udah masa batasnya gitu kan, dan bakalan juga tua, jadi lansia gitu. Memang kalau dari segi produktif, wah orang-orang tua ini bekerja loh, kerjanya bahkan optimal, bahkan melebihi jam kerja gitu. Cuman yang namanya penghasilan itu kita nggak bisa bantah, wah. Jadi kelompok kami itu memfokusnya ke anak. Anak ini berpasalnya apa di pendidikan gitu, wah. Tuh.
Karena kegiatan-kegiatan di sana waktu kami observasi juga nggak ada gitu. Ya kan ini gawat sekali gitu, malah bikin fakir miskinnya banyak dong. Itulah yang mau kita selesaikan dari segi si anaknya. Ada yang mau menambahkan lagi dari kelompok aku? Ya, aku sih. Harusnya juga masyarakat ini tahu ketidakberdayaannya dan dia minta sama ini orang atas sih. Harusnya dia sadar. Masalahnya karena pendidikan orang gini juga sih Do. Kemarin itu kami ada satu orang, kalau kita bilang seharusnya dia sadar, dia itu kalau berdasarkan ini ya, secara data dan secara standar nasional kita, dia tuh miskin, bahkan di bawah garis kemiskinan lagi kalau kita bilang kan. Dengan anaknya yang lebih dari 4, kalau nggak salah 7 atau 8 gitu. Dan rata-rata anaknya itu cuma lulusan SMP, SD gitu. Cuma pas kita ketanya, apakah dia merasa kekurangan? Enggak. Pas ditanya, kenapa ibu nggak merasa kekurangan? Ya, karena saya bersyukur. Tapi di situ konteks mindsetnya Berarti yang yang memang, salah mindset masyarakatnya. iya, Ma- kalau Mau kalau program apapun kalau mindsetnya kayak gitu, berarti itulah yang itu program jangka panjang sih, nggak bisa jangka pendek kalau yang ngatasi kayak gitu. makanya poin di program kami ini fokusnya ke anaknya karena orang tuanya itu ya gimana ya kalau kita ngomong kayak gitu kan harus bersyukur bla 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 karena Allah udah ngasih ini, Tuhan udah ngasih gini. Kalau udah sampai ke konteks udah ke agama itu udah bukan hak kita lagi, soalnya ya namanya keyakinan kita nggak bisa intervensi. Mengubah mindset, kalau orang tuanya itu udah umur 40 tahun ke atas, itu udah susah. Karena umur 40 tahun ini udah puncak-puncaknya kayak mana kelakuan orang itu masa mudanya, kayak gitulah karakter orang itu di umur 40 gitu. Jadi soal mindset, kalau umur 40 tahun ke atas itu susah untuk diubah. Makanya kami Ber- fokus ke sasarannya ke Berarti anak kan gitu Ton, soal. berarti kan Ton, itu kan kalau yang di anak itu program jangka panjang kan Ton. Iya, bisa Ah, dibilang kalau program jangka pendek untuk mengatasinya, meminimalisir lah supaya ya itu berkurang. makanya tadi pelatihan apa namanya pelatihan apa tadi itu namanya tuh keterampilan, yang pelatihan keterampilan supaya masyarakat tuh lebih produktif itu tuh jangka pendek untuk programnya. Kalau Karena pemberian dana dari pemerintah yang nah, banyak itu bisa nggak itu? itulah yang ku bilang tadi, kita nggak semuanya apa-apa harus dana kebijakan. Nah, kalau dibilang bahasa kasar kebijakan ekonomi lah. Tapi kan kalau kebijakan ekonomi kan udah sifat pemerintahan negara gitu kan. Nggak apa-apa kita harus kasih dana. Orang tuh bukan hanya permasalahannya bukan cuma kemiskinan doang. Ada juga beberapa yang situ kayak pemakai narkoba, bandar, dan penjudi dan lain-lain. Jadi kalau kita kasih uang, kemungkinan besar uangnya itu nggak bakal digunakan secara produktif gitu. Dan bakal mereka ketergantungan bahkan lebih parah dari yang sekarang ini. Karena kalau orang udah dikasih keenakan, dia bakal apa namanya addicted, apa itu kalau addicted, eh pokoknya ketergantungan lah sama hal itu. Jadi Tapi terkait mindset juga bakal berpengaruh sama pola kehidupan sehatnya, Gak? Kayak gini, kita udah berusaha kayak ngasih dia pendidikan yang berkualitas. Tapi kalau pola hidup sehatnya masih minim, itu bakal menghambat karena otak sendiri bekerja tergantung dari asupan yang kita konsumsi, gak gitu. nah, kalau untuk permasalahan untuk apa namanya hidup sehat, sekarang kita standarisasi dulu apa hidup sehat itu pengertiannya sama standarisasi bagaimana standar pola pikir yang baik itu gimana. Karena nggak semua orang yang makannya itu ini ya kalau pribadiku nggak semua orang yang makannya yang dia konsumsi itu eh, tidak mungkin proteinnya tinggi atau dibilang kurang dari 4 sehat 5 sempurna itu punya pemikiran yang apa namanya kurang enggak juga soalnya gimana ya untuk hal-hal kayak gitu udah masuk ke ranah pribadi gitu bagaimana cara dia berpikir memang ada mungkin ya kayak dia makan ini bahkan kalau nggak salah aku juga baca studi kasus sama kasus
jurnal-jurnal kesehatan yang memang apa yang kita makan itulah yang mempengaruhi cara kita berpikir, memang ada gitu. Tapi kalau kita baca lagi, hal itu nggak terlalu berdampak besar. Kalau kita tarik lagi ke sejarah dari 1945, untuk 4 sehat 5 sempurna itu baru dicanangkan itu bukan 20 tahun atau 30 tahun kita merdeka gitu. Tapi pemikiran-pemikiran seperti itu kan pemikiran-pemikiran atau orang-orang pintar tetap ada pada masa itu kan. Jadi menurut aku kalau untuk masalah-masalah kayak gitu yang ngebentuk ya dari sifat pribadi mereka sendiri kalau kita bilang ya. Makanya kenapa aku bilang nggak membantu secara ekonomi, karena mau makan sehat pun mereka, kalau ujung-ujungnya mereka ketergantungan sama seseorang, ya nggak bakal berubah gitu. Kalau kita lihat dari kasus-kasus lain, nggak semua orang lulusannya cuman SD, SMP itu bakal nganggur, enggak. Ada juga yang sukses, ada. Apakah orang yang lulusan SD sama SMP itu makanannya bagus? Enggak juga. Nah, kayak gitu. Jadi kan itu kan udah permasalahannya udah lebih kompleks kalau kita membahas ke segi kesehatan. Dan kebetulan aku kurang juga menguasai untuk masalah segi kesehatan juga. Jadi ada yang mau disampaikan lagi, Salwa? Udah cukup, terima kasih ya, Ga. Yo. Nah, jadi yang balik lagi kita ke Rido, yang tadi kau bilang masalah mindset itu, Do. Jadi kalau kita udah bermain di bukan bermain sih, lebih ke permasalahannya itu di keyakinan, karena kan ada kayak kasus satu yang variabel itu seorang ibu-ibu yang berpikiran kalau dia ini nggak merasa dirinya miskin, dia ini nggak merasa dirinya kekurangan, karena di agamanya sendiri itu dia ini merasa kalau kita tuh semua harus bersyukur. Benar dengan pemikiran seperti itu, tapi dalam konteks agama itu salah tafsir gitu. Nggak harus juga kita jadi miskin dan bersyukur gitu. Tapi mau gimana lagi, namanya udah keyakinan dia seperti itu, jadi kita nggak bisa intervensi. Makanya fokus kita itu ke permasalahan anaknya. Dan bukan 1-2 orang pemikiran seperti itu. Ada beberapa juga yang mungkin pemikirannya juga seperti itu. Nggak, berarti lingkungan di sana agamis lah nggak? Kalau dia memperhatikan keyakinan-keyakinan lagi. Untuk yang muslimnya agamis sih. Kalau yang kemarin kami wawancara ya agamis. Kita nggak tahu pemikiran dia yang sebenarnya tuh kayak gimana tuh. Mungkin dari mulutnya aja kayak gitu, kita nggak tahu kan. Bisa jadi mulutnya kayak gitu, tapi perilakunya nggak kayak gitu, kita nggak tahu. Jadi bisa juga dia ngomong seperti itu untuk alasan dia membenarkan diri dia udah melakukan kesalahan dan membawa anak-anaknya itu ke kesalahan yang sama, lalu dia menggunakan alasan itu sebagai pembelaan, itu bisa jadi. Tapi kita kan nggak bisa ngejudge dia dengan negatif gitu di posisi kita yang bertujuan untuk membantu mereka. Kayak yang dipelajari, yang ini saya kutip dari dosen kita juga, Bu Erni, kita itu harus berpihak kepada masyarakat. Jadi kita nggak boleh menilai mereka secara negatif kalau permasalahan-permasalahan seperti itu. Itulah lagi dong. Itu makanya harus difokuskan ke anak supaya anak dengan mengikuti program pelatihan dan kegiatan-kegiatan produktif yang tadi udah dijelasin di slide juga, itu nanti harapan kami tuh si anak ini mendapatkan sebuah mindset baru, wawasan baru, yaitu soal apa itu kemakmuran, apa itu kesuksesan, apa itu hidup layak. Nanti jika mereka sudah tahu itu semua, tentunya kehidupan tuh akan berangsur-angsur lebih baik gitu. Jawaban Nesa tadi belum ya? Apa tadi pertanyaannya? Pernah dapat? Bu, udah siap nggak? Udah atau apa? Udah jelas atau gimana? Kalau belum, tanyakan aja. Do? Ya. Udah, lanjut. Nah, lanjut. Untuk pertanyaannya Nisa, aku izin menjawab ya.
Oke. Tadi Desa nanya, apakah pernah ada organisasi atau komunitas pengabdian masyarakat yang pernah melakukan, yang pernah mengajar ke lingkungan atau kelurahan di situ? Jadi jawabannya itu nggak pernah. Menurut wawancara kami terhadap beberapa keluarga di sana, belum pernah ada organisasi pengabdian masyarakat yang mengajar ke daerah tersebut. Kalaupun ada mahasiswa yang pernah ke sana itu sama seperti kita juga kayak wawancara atau nanya-nanya ke mereka mengenai kehidupan mereka di sana. Untuk Nisa, apakah sudah cukup? Apakah udah Cukup, clear? Oke. cukup kok. Makasih. Oke. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 juga. Untuk selanjutnya saya kembalikan kembali ke Bu Hairani. Iya, Bu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada lagi? Nggak ada lagi, Bu. Oke, baik. Kalau kita lihat tadi ya, dari diskusi yang ditawarkan, solusi yang ditawarkan oleh kelompok 2, penanganan kemiskinan itu, dia fokus kepada anak gitu ya, khususnya untuk anak di di Medan Utara, Utara gitu ya. Nah, yang pertama tadi seperti yang disampaikan oleh penanya pertama ya, bahwa apa memang benar-benar yang dibutuhkan mereka itu adalah keterampilan kan kayak gitu. Nah, sementara di dalam observasi ditemukan mereka tidak merasa kekurangan kan gitu ya. Mereka tidak merasa kekurangan. Kita yang melihat dia miskin, ternyata dia biasa-biasa aja dengan kehidupannya. Kita yang melihat, kita melihat bahwa dia itu miskin. Bentar, ternyata dia merasa itu biasa-biasa saja. Ya kan, makanya dia bilang, kami itu sebenarnya bukan butuh apa-apa, kami butuh uang kan gitu. Kami butuh uang gitu. Nah, sekarang kalau dari perspektif pekerja sosialnya, hal itu kan tidak dimungkinkan untuk dilakukan, khususnya dalam pemberdayaan kan gitu ya. Dalam pemberdayaan. Nah, apakah memang benar keterampilan yang akan diberikan kepada anak-anak ini akan menghindari mereka kepada kemiskinan struktural gitu ya? Apakah benar? Ya. Nah, kenapa banyak pertanyaan-pertanyaan seperti pada kelompok 2? Yang pertama tadi, Ibu belum melihat apa yang menjadi potensi dan sumber yang ada di masyarakat itu. Mestinya ada pemetaan itu dulu, ya kan? Apa potensi-potensi yang ada di situ? Kemudian apa sumber-sumber yang ada di situ? Nah, kemudian apakah di kelurahan itu sudah mendapatkan berbagai macam misalnya dia bantuan? Sekarang kan sudah kita ketahui tuh bantuan tunai, bantuan non tunai. Ini mestinya dipetakan dulu nih, bantuan-bantuan apa yang ada, ya kan? Nah, sehingga kalau misalnya dia tadi jangan-jangan di situ udah ada juga bantuan yang diberikan oleh lembaga masyarakat atau perguruan tinggi atau misalnya lembaga-lembaga BUMN, BUMD gitu, memberikan keterampilan-keterampilan kepada masyarakat. Jangan-jangan sudah ada. Atau mereka itu kesulitannya mungkin di pasarannya, pemasarannya gitu ya. Ya, jadi yang tadi yang belum saya lihat itu tadi potensi dan sumbernya itu. Sehingga mestinya kita buat perencanaan itu dari potensi dan sumber gitu. Nah, sekarang sekolah itu udah gratis, ya kan? SD, SMP sekolah gratis. Tetapi pada kenyataannya kenapa anak-anak di sana masih banyak yang tidak bersekolah? Kan itu tanda tanya ya kan? Ya kan? Tanda tanya kan? Sekolah gratis, tapi kenapa banyak anak-anak yang nggak sekolah? Ada apa? Nah, itu harus dilihat itu. Ada apa di sana? Jangan-jangan mungkin sekolahnya itu jauh dari tempat tinggalnya sehingga dia membutuhkan transportasi lagi, angkutan umum lagi untuk bayarnya lagi. Nah, kemudian bisa juga jangan-jangan karena pola hidup dalam keluarga. Pola hidup dalam keluarga itu bagaimana? Kadang-kadang dia sudah kita bilang miskin gitu ya, nggak ada uangnya. Tetapi jajan anaknya itu, anaknya 6, anaknya 4, bisa misalnya 20.000.
pagi, sore, jajan aja apa yang lewat depan rumahnya, lewat bakso, lewat apa lagi, lewat mie, lewat apa semua dijajani. Mas satu anak itu sudah ada misalnya 15.000, 15.000-an. Kalau 4 anak udah 60.000 gitu. Sementara kalau dibeli beras, dibeli telur itu kalau itu apakah menjadi pola kehidupan dalam keluarga ini juga yang tidak baik kan gitu. Ya kan? Kalau seandainya satu keluarga itu beli beras sekilo misalnya 15.000, ya kan? Nah, kemudian dibeli telur itu 5.000 3, beli 6, ya kan? Kemudian kalau ibunya itu rajin menanam cabai di pekarangan, menanam bayi di dalam polybag misalnya gitu, ya kan? Nah, sekarang apa yang mestinya kita tawarkan? Apakah benar? Makanya tadi ada pertanyaan nih, benar nggak? Kamu kasih keterampilan mengkait, kamu kasih keterampilan merangkai, kamu kasih keterampilan itu akan mengeluarkan dari kemiskinan itu, ya kan? Benar nggak itu? Karena yang pertama tadi dia nggak merasa dia miskin, dia nggak merasa dia kekurangan, malah dia bilang saya bersyukur dengan kondisi yang ada sekarang ini. Berarti kan nggak kekurangan dia, ya kan? Kita aja yang merasa dia kekurangan, padahal dia enggak. Nah ini, jadi apakah pendekatan yang ditawarkan oleh kelompok 2 itu menjadi pendekatan yang benar? Makanya tadi pertanyaan datang, bagaimana keterlibatan masyarakat untuk program itu? Ya kan? Nah, jadi saya pikir Surton, untuk kelompok 2, kamu juga harus memikirkan yang pertama, itu tadi, program-program apa yang sudah ada di situ. Nah, kemudian harus kamu lihat dari beberapa program yang ada itu kira-kira apa kendala-kendalanya, kenapa tidak berjalan kayak gitu. Nah, kemudian harus ada pemetaan juga tentang potensi, kemudian tentang sumber yang ada. Nah, itu yang paling dasar yang harus diketahui. Ya. Saya pikir itu yang harus ditambahkan di dalam makalahnya, dalam artikelnya itu. Ya, Surton? Oke, baik. Kalau dia tadi videonya, saya pikir sudah bagus gitu ya, sudah mencerminkan tentang kemiskinan yang kita lihat dari pandangan kita gitu ya, dari pandangan kita. Ya. Tapi mungkin perlu lagi, saya pikir lebih mendalam lagi, ya kan? Karena tadi ada pernyataan, kami tidak merasa kekurangan. Nah, itu artinya itu sangat ini ya, sangat kontras dengan konsep-konsep kemiskinan kita. Ya kan? Sehingga nanti ya kita merasa dia miskin, dia merasa dia butuh. Ternyata dia tidak merasa kekurangan. Makanya program yang kita tawarkan itu ya dijalankan ya, tapi tidak berkelanjutan akhirnya. Asalkan siap aja. Makanya dia minta kadang-kadang, ini keterampilan, kita mau pelatihan ini, mana ongkosku Bu? Katanya gitu kan. Apa yang saya dapatkan hari ini Bu? Nah, itu yang diinikan. Karena dia pikirannya nggak ke depan, karena dia tidak merasa kekurangan. Ya kan? Dan itu dia merasakan kebutuhannya. Ya gitu ya, Surtonnya dan kawan-kawannya dari kelompok 2. Silakan nanti dibuat revisi di artikelnya melihat poin-poin yang Ibu sebutkan tadi. Ya, videonya sudah oke lah itu ya. Ya, Surtonnya? Ya, Bu, oke. Nah, demikian ya pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depannya. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita. Bu, Terima sebelumnya kasih. izin dokumentasi dulu Bu kita. Oke. Kepada kawan-kawan semua on cam ya. Dan nanti yang pelewat absen japri aja kalau ada bukti datang ya. Soalnya siapa tadi belum ke absen tuh. Oke, slide 1. 1, 2, 3. Sebentar ya. Sudah? Belum Bu. Bentar ya. Oke, slide 2. Ayo yang lain on cam juga slide 2. Slide 2. Oke, banyak kali nih. Fitri on cam nih, mana-mana nih wajahnya. Fiona, Sapa. Oke ya, ini aja mungkin. 1, 2, 3. Taruh. Banyak kali Bu. foto ini. Mau disimpan-simpan sama Surton ini kayaknya. Udah Bu, udah siap Bu. Ya. Udah oke. Baik, terima kasih ya. Sampai jumpa ya minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.